Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan lancar. Dan apabila ada teman-teman di rumah yang sedang merasa sakit atau kurang sehat, ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin." Barang siapa yang seorang muslim yusibuhu azam min marad fama siwahu, yang terkena sakit atau sejenisnya, illa hattallaha bihi sayyiatihi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya kama tahutu, bagaikan pohon-pohon yang menggugurkan daun-daun. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam seperti saat ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran setidaknya ada dua hal mengenai sholat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting. Yang pertama, sholat itu adalah pembeda antara Tuhan dengan makhluknya, antara Allah dengan hambanya. Jika kita ingin membedakan antara Tuhan dengan makhluk, maka hal penting pertama yang harus ditinjau adalah dari segi ibadah. Dalam hal ini sholat. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah dan diajarkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka hal pertama yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat. Hal ini diterangkan dalam Quran surah Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka jika engkau sudah tahu bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nabi Musa kemudian berkata, caranya bagaimana ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Yaitu caranya dengan sholat. Nah, oleh karena pentingnya sholat itu, maka tidak hanya pada zaman kita, bahkan nabi-nabi dan rasul pada zaman dahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh umatnya sholat. Misalnya Nabi Zakaria, Nabi Ishak dalam Al-Quran pernah memerintahkan keluarganya untuk sholat. Dan semua itu dirangkum oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya Muhammad, apa yang telah kami wahyukan kepada kamu itu, dalam hal ini sholat, kama auhayna ila Nuh, telah kami wahyukan juga kepada Nabi Nuh, wan nabiyyin min ba'd, dan nabi-nabi setelah. Oleh karena itu, jikalau kita telah mendengar suara azan dan kemudian kita terkutuk dalam hati kita untuk menjalankan sholat, maka alhamdulillah, itu berarti masih ada iman di dalam hati kita. Dan jikalau ada orang yang telah mendengarkan azan namun tidak ingin melaksanakan sholat, na'udzubillah, maka perlu dipertanyakan apakah masih ada iman di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzi, sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang idza dzukirallaha, disebutkan nama Allah dalam hal ini dalam azan 5 kali sehari, bahkan nama Allah disebutkan dalam azan, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya. Sehingga jika saat dibunyikan azan maka kita langsung terpikir untuk melakukan sholat, maka alhamdulillah, itu artinya kita masih memiliki iman dalam hati kita. Yang kedua, ini adalah hal yang
sebenarnya penting, namun kadang tidak terpikirkan oleh kita. Sholat yang kedua adalah memiliki fungsi sebagai tempat kita meminta segala sesuatu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Wahai hambaku, mintalah pertolongan kepadaku. Caranya bagaimana ya Allah? Pertama adalah bis-sabr, dengan bersabar. Karena bagaimanapun juga semua ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah diatur bahwa kita itu dapat melaksanakannya. Sehingga kita itu pertama harus bersabar dalam menjalani ujian itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan menguji hambanya kecuali dalam batas kemampuannya. Maka jika kita tidak bersabar, muncul perintah kedua, yaitu waqimus shalah, dan tunaikanlah salat. Dalam hadis qudsi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Allah Subhanahu wa taala berkata, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari awal salat hingga mengucapkan itu dengan benar, qala hadza baini wa baini 'abdi. Ini adalah antaraku dan hambaku. Wa baini wa li 'abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apapun yang dia inginkan akan kukabulkan. Selain itu, banyak juga bagian-bagian atau gerakan-gerakan sholat yang merupakan tempat mustajab untuk berdoa. Misalnya saja ketika sujud, ketika ruku, bahkan ketika berdiri. Hal ini banyak dicontohkan. Namun walaupun banyak tempat-tempat tersebut untuk berdoa, ada beberapa tempat yang khusyuk untuk berdoa, misalnya saja sujud. Nah, dalam Al-Quran dikisahkan kisah Nabi Zakaria yang ketika itu ia sedang sholat dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 38 sampai 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan dari sisimu yang baik. Innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah Maha pendengar doa. Kemudian ketika sedang sholat, malaikat Jibril mendatanginya. Fanadatsul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nah, di sini. Kemudian para malaikat memanggilnya. Saat itu dia sedang berdiri di dalam mihrabnya untuk menjalankan sholat. Bahwa innallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Bahwa Allah itu akan mengkurniakan seorang anak, yaitu Yahya, yang akan menjadi rasul selanjutnya juga. Nah, dari sinilah terbukti bahwa bagian-bagian sholat itu juga merupakan tempat yang khusus untuk berdoa. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal ini, marilah kita untuk mulai membenarkan bagaimana sholat kita, mulai khusyuk dengan sholat kita, sehingga jika kita memiliki masalah dan masalah itu kita hadapi dengan sabar dan kemudian kita sholat, maka insya Allah seluruh masalah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salahnya. Billahi wisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.